Beberapa waktu lalu kita mendengarkan ada klarifikasi dari pihak keluarga Ferry Irawan ya, bukan kuasa hukumnya, tapi kuasa hukum dari keluarga Ferry Irawan ya. Karena memang masalah rumah tangga itu kan Nggak ada yang tahu ya. nggak ada yang tahu gitu ya. Hanya mereka berdua hanya ya. mereka berdua yang tahu. Ya itu kan urusan rumah masing-masing tentunya dalam hal ini. Tapi yang menarik adalah beradu statement, beradu argumentasi para pihak ini tentunya ada konsekuensi hukum nantinya. Di luar pengadilan Di luar pengadilan pula gitu ya. Nah, makanya statement-statement yang memang nanti itu merugikan salah satu pihak, mungkin bisa saja itu nanti jadi permasalahan hukum ke depannya ketika itu tidak benar pada faktanya. Dan itu tadi yang Bang Heri sampaikan bisa terjadi mungkin ya dikenakan Undang-Undang ITE. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel Halo Pengacara. Apa kabarnya sahabat Halo Pengacara? Semoga baik-baik saja ya. Dan pada kesempatan kali ini kembali Halo Pengacara akan memberikan informasi dan juga ulasan hukum terkait dengan isu-isu yang viral di masyarakat. Dan pada kesempatan kali ini saya bersama dengan Bang Nasrullah akan kembali memberikan ulasan terkait dengan perkara dugaan KDRT yang dialami oleh Vena Melinda yang diduga dilakukan oleh suaminya Ferry Irawan. Dan pada perkara ini memang sudah masuk pada tahapan proses pemeriksaan lanjutan ya, pasca ditetapkan Ferry Irawan sebagai tersangka, kemudian resmi ditahan di Polda Jawa Timur ya. Dan menurut berita memang tadi juga ada penangguhan penahanan ya terkait dengan itu. Dan yang menarik sebenarnya adalah beberapa waktu lalu kita mendengarkan ada klarifikasi dari pihak keluarga Ferry Irawan ya, bukan kuasa hukumnya, tapi kuasa hukum dari keluarga Ferry Irawan ya. Karena yang kita tahu memang kuasa hukumnya kan bukan yang menyatakan klarifikasi ini ya, yang mendampingi pada saat pemeriksaan kemarin. Ada beberapa memang yang disampaikan, poinnya adalah sebenarnya dari pihak keluarga mengatakan bahwa apa yang disampaikan itu tidak sepenuhnya benar begitu ya. Dan memang apa yang sudah dikatakan oleh kuasa hukumnya Vena Melinda maupun Vena Melinda sendiri di dalam beberapa kesempatan di media itu memang cenderung tidak didukung oleh bukti menurut versinya dari keluarga kuasa hukum keluarga dari Ferry. Nah ini juga yang menarik menurut saya Bang. Karena kenapa? Apabila memang terbukti apa yang disampaikan oleh pihak dari kuasa hukum dan juga Vena Melinda sendiri di media terkait dengan kondisinya yang sebenarnya itu belum saatnya disampaikan sebenarnya kan masih dalam proses gitu ya. Itu apabila memang tidak benar kan ada bisa jadi berpotensi menimbulkan sebuah tindak pidana, bukan sebuah, bahkan ada beberapa tindak pidana yang muncul terkait dengan ITE-nya ya. Ada pencemaran nama baik misalkan, ada penghinaan atau bahkan ada fitnah yang apabila memang itu terbukti tidak benar begitu ya. Menurut Abang yang Abang lihat dari perkembangan perkara Vena Melinda dan Ferry Irawan ini seperti apa Bang? Terima kasih Bang Heri ya. Ini publik sedang ramai lah ya bicara tentang kasusnya Vena Melinda dan Ferry Irawan. Tapi yang cukup menarik adalah saling menyampaikan dari kedua belah pihak terkait dengan versinya masing-masing. Versinya masing-masing. Kalau selama ini yang mungkin publik hanya satu arah ya, satu arah istilahnya itu. Kita mendengarkan dari versinya Bu Vena ya. Dari Bu Vena Melinda, baik dia secara langsung menyampaikan di beberapa podcast gitu ya, dan di beberapa media secara langsung gitu ya, secara langsung. Terus juga dengan tampilan foto dan ada mungkin juga video, saya juga kurang paham, tapi pengakuan dia terkait dengan bagaimana sih kronologis kejadian. Kira-kira begitu. Itu yang pertama. Terus hari ini kita diperlihatkan ya ada klarifikasi, walaupun kemarin juga Senin juga ada klarifikasi dari pihak Ferry Irawan bahwasannya yang terjadi adalah sesungguhnya tidak benar seperti itu, kira-kira begitulah intinya. Pokoknya seperti itu ya. Yang sebenarnya terjadi adalah begini kira-kira begitu. Nah tadi juga kita sempat dengar dari pihak keluarga besar lah ya, keluarga besar Ferry Irawan juga memberikan
pernyataan dan klarifikasi tentunya dalam hal ini 3 bulan kayaknya baik-baik aja kok, nggak ada masalah gitu ya gitu. Terus juga selama ini juga kayaknya nggak ada suatu hal yang sangat fatal lah, atau sangat terlihat karena memang masalah rumah tangga itu kan nggak ada yang tahu, nggak ada yang tahu gitu ya. Hanya mereka berdua yang tahu. Ya itu kan urusan rumah masing-masing tentunya dalam hal ini. Tapi yang menarik adalah beradu statement, beradu argumentasi para pihak ini tentunya ada konsekuensi hukum nantinya. Di luar pengadilan. Di luar pengadilan pula gitu ya. Artinya proses ini sedang berjalan, belum ada putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap menyatakan A, C, B, dan C dan seterusnya itu seperti apa kondisinya, prosesnya seperti apa yang terjadi, sehingga siapa yang bersalah dan apa yang menjadi kesalahannya kira-kira itu belum ada. Nah, makanya statement-statement yang memang nanti itu merugikan salah satu pihak, mungkin bisa saja itu nanti jadi permasalahan hukum ke depannya ketika itu tidak benar pada faktanya. Dan itu tadi yang Bang Heri sampaikan, bisa terjadi mungkin ya dikenakan Undang-Undang ITE. Makanya kita dalam berstatement itu memang perlu kecermatan, kewaspadaan, kehati-hatian, dan bisa dibilang ya kita menyatakan itu harus secara bijak gitu ya. Artinya kalau bicara argumentasi yang disampaikan tentunya nanti akan lebih baik ketika itu nanti di ranah persidangan. Adu argumentasi, adu bukti dan saksi dan seterusnya gitu ya. Dan ini tentunya mendorong bagaimana majelis hakim nanti memiliki pandangan yang utuh terhadap sebuah persoalan. Dan ini menarik ya, karena memang tentunya publik menyoroti perkara ini gitu ya. Artinya bisa dibilang ya siapapun yang terlibat dalam perkara ini akan menjadi sorotan. Gitu, kira-kira begitu. Iya, kembali kan kita juga memposisikan diri itu bukan pada salah satu pihak ya. Iya, tentunya kita tidak berada pada posisinya Ibu Vena, juga tidak pada posisinya Bapak Ferry gitu ya. Iya, betul. Kita dalam hal ini memposisikan sebagai pihak yang ingin mengulas ya. Emang isu-isu hukum ini bisa muncul karena memang tadi Abang bilang ketidakcermatan, ketidakbijakan ketika memang menyampaikan fakta-fakta itu yang sebenarnya belum waktunya ya disampaikan gitu. Ada yang mungkin ya ini bagian dari mungkin strategi pembelaan ya gitu. Tapi memang sekali lagi memang ketika memang itu disampaikan tidak pada tempatnya atau bahkan tidak sesuai dengan faktanya, itu bisa menimbulkan konsekuensi hukum tersendiri ya bagi pihak yang memang menyatakan itu gitu. Betul Bang Heri. Ya ini juga kembali ya, kita berkali-kali dalam podcast kita sebelumnya sudah mengatakan memang kita harus bijak dalam bermedia sosial gitu, dan di dalam dunia yang memang digital, yang informasi ini begitu cepat ya. Iya, dunia yang fana inilah ya. Dunia fana, dunia sementara gitu ya. Sementara. Akhirnya selamanya kata Ustadz Dery Sulaiman gitu ya. Ya gitu, mungkin ada yang informasi yang bisa kita sampaikan kepada sahabat hal pengacara terkait dengan memang pasca klarifikasi dari pihak keluarga gitu Bang. Ya intinya sih sebenarnya akhirnya publik dihadapkan pada dua sisi ya. Dan tinggal publik yang akan menilai. Jangan sampai publik menilai akhirnya langsung menjustifikasi seseorang itu bersalah. Ya tentunya ini proses hukum harus kita hormati, dan tentunya dalam hal ini istilahnya itu ya, fakta-fakta yang sudah disampaikan atau menurut para pihak itu adalah fakta, itu bisa akan diuji nantinya di proses peradilan tentunya dalam ini. Tapi juga kita juga ingat bahwasannya ada informasi, ada proses permohonan penangguhan penahanan Bang. Kan gitu ya. Ya itu juga adalah bagian dari hak daripada tersangka untuk mengajukan itu. Dan juga dihadapkan juga tadi kalau tidak salah untuk mendorong ya, kalau nggak salah itu ada semacam kemauan keras lah ya, untuk bagaimana mendorong ini untuk mendamaikan. Iya, kalau tidak salah dari pihak keluarga mengatakan sudah melakukan beberapa upaya gitu ya untuk mencoba menghubungi untuk mencoba berbicara terkait dengan ya pastinya pihak keluarga dari
Ferry Irawan ini menginginkan penyelesaian ini secara kekeluargaan, secara damai begitu ya. Tapi kan memang sampai dengan saat ini belum ada tanda-tanda ya. Belum ada titik temunya nih. Belum ada titik temu pada apa namanya? Pada kesepakatan minimal untuk berbicara gitu ya, berdua gitu. Karena setahu kita kayaknya sudah yang satu di tahanan gitu ya, yang satu lagi mungkin sudah berada di tempat yang lain. Iya gitu betul ya. Bang. Ya kalau kita sih pengennya memang penyelesaian ini yang terbaik ya. Kita Iya pastinya ya. Ya tidak menginginkan juga ada proses ini sampai dengan pada penghukuman gitu ya pada Ferry. Walaupun juga kita tidak menginginkan kekerasan gitu ya. Kita tidak mentolerir kekerasan. Setiap kekerasan ya pastinya ada konsekuensi begitu ya. Ya tapi kembali lagi ini kan keluarga ya. Kita pengen ada ada penyelesaian yang memang terbaik lah bagi keduanya gitu ya. Ya mungkin itu Bang yang bisa kita sampaikan kepada sahabat Halo Pengacara terkait dengan update kondisi perkara dari dugaan KDRT Ferry Irawan terhadap Vena Melinda ya. Kita akan update lagi pada kesempatan lainnya, dan apabila memang nanti ada isu-isu hukum yang muncul dari perkara ini, kembali kita akan sampaikan dan kita akan ulas untuk menjadi bahan pencerahan bagi sahabat Halo Pengacara. Ya, terima kasih Bang Nasrul atas kesempatannya. Sama-sama Bang Heri. Ya, terima kasih kepada sahabat Halo Pengacara yang telah menyaksikan video ini sampai dengan selesai. Jangan lupa berikan like, comment, share, dan juga subscribe YouTube channel dari Halo Pengacara. Dan jangan lupa nyalakan lonceng agar tidak ketinggalan update-update dari Halo Pengacara terkait dengan isu hukum yang sedang viral di masyarakat. Sekali lagi terima kasih. Salam Halo Pengacara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.